Salam saudaraku yang kekasih. Kita ketemu kembali di channel yang sama, Siraman Kalbu Sore. Pada hari ini Senin 11 Januari 2020 kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mengimani Engkau dalam nama Yesus yang memberkati kami. Perdengarkan sabdamu Tuhan, karena kami yang bersentuhan dengannya merasa bersuka cita dan berbahagia, dan kami mau memilikinya sepanjang zaman dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan firman Tuhan demikian: Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak dihadapkan Allah. Tetapi tidak dihadapkan Allah. Saya ulangi, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita memahami bahwasanya karena iman kita kepada Allah Bapa di sorga lewat Yesus Kristus, makanya kita dibenarkan. Ini satu hal yang membuat kita harus semakin membangun iman percaya kita kepada Allah Bapa di sorga lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan firman Tuhan bahwa Abraham pun dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi oleh karena imannya kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, masuk ke daerah yang lain dengan tanpa membawa apa-apa. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kualitas iman percaya sang Abraham ketika itu. Dan itulah yang membuat dia dikatakan orang sebagai bapak orang beriman, yang mengandalkan iman percayanya kepada Allah, yang memperlihatkan bahwa di pikirannya dalam kehidupannya hanya Allah yang benar, yang berkuasa memberikan segala sesuatu bagi dia, sehingga dia menggantungkan harapannya dan melangkah dalam kepastian di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Dikatakan firman Tuhan sebagai salah satu contoh, jikalau ada orang yang bekerja lalu diberikan itu gaji kepada dia, itu diberikan oleh karena ya haknya. Itu diberikan oleh karena haknya, seperti yang dikatakan dalam ayat keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Demikian juga dengan kita, sebagai orang beriman, memiliki hak untuk dibenarkan. Karena itu saudara yang kekasih, janganlah saudara kehilangan hak yang dari Allah. Namun demikian, saudara meski tahu apa tugas tanggung jawab saudara kekasih, yakni mengimani dengan kuat, dengan jelas, dan tangkas kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, agar hak saudara, hak saya terjamin adanya di sepanjang zaman, kemana kita pergi dan kapan saja di tengah-tengah dunia ini. Firman yang singkat ini mengingatkan saudara-saudara agar tetap memiliki iman yang kuat, memelihara iman yang kuat, merawat iman yang kuat di mana saja, kapan saja, dalam kondisi yang bagaimanapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, agar kami senantiasa merecek iman percaya kami, agar kami senantiasa membangun iman yang kuat, agar kami tidak goyah dan kokoh, karena Allah yang kami imani telah hadir bersama kami dalam manusia Yesus, dalam kelelahan Yesus, yang sungguh-sungguh ikut serta merawat iman percaya kami, agar kami memperoleh sejahtera,
memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.